warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad afdalul anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Sahibil fadilah sayyidi wa maulai hadratul mukarram syaikhi wa ustadzi Kiai Haji Anwar Mansur atallallahu baqa'ah dhukhran lana wal ummah, Kiai Haji Kafabih Mahrus Ali Rais Syuriah PBNU wa sair masyayikh Lirboyo wal asatidz Lirboyo, hadratul mustasyarin, hadratul ru'asa syuriyah, ashabul ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah, para santri Lirboyo yang saya banggakan, hadirin sekalian. Alhamdulillah malam hari ini walaupun saya baru kembali dari Singapura kontrol kesehatan, langsung saya lari ke sini. Tadi rencana jam 5 tapi enggak kesampaian, akhirnya pesawat jam 6.20 menit. Yang penting malam ini saya masih bangga menjadi santri Lirboyo. Bukan bekas santri loh ya, santri masih. Saya masih santri Lirboyo, santrinya Hadratil Marhum Al-Maghfurlah Mbah Kiai Marzuki Dahlan, Syaikhi wa Ustadzi wa Muallimi wa Murabbi Ruhi Mbah Kiai Mahrus Ali, Mbah Kiai Idris Marzuki, Mbah Kiai Abdul Aziz Mansur, yarhamuhumullah kulluhum waq'adahum fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir wa yaftah abwaab as-sama'i li arwahihim. Mbah Kiai Anwar Mansur muga-muga awet malih. Kita masih membutuhkan semuanya. Mengapa saya bangga menjadi santri? Ternyata metode manahij tadris di pesantren luar biasa, mempunyai kelebihan dibanding lembaga pendidikan selain pesantren. Ini nggak ngomong kosong, tenanan nih ngomong, bukan ngecap. Di pesantren ada 4 macam manhaj. Ada berapa? Pertama, manhajut ta'lim, transfer of knowledge, metodik. Bagaimana kiai, guru menyampaikan ilmu kepada santrinya. Itu namanya manhajut ta'lim. Ini saya kesini capek-capek saya jalani datang ke Lirboyo, pengen ngomong dengan santri, nggak pengen ngomong dengan kiai, nggak, biar paham. Ternyata manhajut ta'lim di pesantren jauh lebih sempurna daripada manhajut ta'lim di luar pesantren. Kenapa? Di pesantren ada sima'an, qira'atan, muraja'atan, ada mendengar, menerima, memahami, dan muraja'ah. Ini di luar pesantren nggak ada ini. Gimana? Kita mendengar kiai atau guru menerangkan, setelah itu kita memahaminya, setelah itu ada muraja'ah, ada evaluasi sejauh mana pemahaman kita. Masih ingat apa sudah lupa? Apa yang sudah ingat berapa persen, sejauh mana keingatan kita.
Ini sangat luar biasa yang tidak ditemukan di lembaga lain. Saya baru saja melihat sebuah madrasah modern di Malaysia, di Ampang, Malaysia, dan saya taruh cucu saya sekolah di sana. Madrasah itu sistemnya bukan tahun, sistemnya tergantung cerdasnya anak. Kalau anak itu cerdas, umur 18 tahun sudah doktor. Ada itu, ada satu orang, satu anak madrasah di situ, baru usia 18 tahun sudah lulus Oxford dari Inggris, baru usia 18 tahun. Ada yang 19 tahun, ada yang 20 tahun. Saya ketemu dengan anak-anaknya itu, luar biasa. Jadi metodenya bukan metode kelas 1, kelas 2, kelas 3. Cerdasmu berapa? Kecerdasanmu seberapa? Nah, cucu saya baru masuk SMA lah, kalau aliyah. Bukan masalah nanti berapa tahun, bukan. Cucu panjenengannya cerdas apa enggak? Kalau cerdas, 1,5 tahun selesai aliyah. Nanti kuliah S1 1,5 tahun selesai. S2 1,5 tahun, S3 1,5 tahun. Jadi hanya butuh 6 tahun sampai doktor. Nanti cucu saya ini kalau cerdas loh ya, nah umur 20 udah doktor. Itu sistem di Madrasah Aden, namanya Madrasah Aden di Ampang, Malaysia. Kebetulan yang sudah berkunjung ke sana antara lain Yayasan Khadijah Surabaya. Itu pernah studi banding ke sana. Namanya itu metode aplikatif, bukan metode manhajus sanah, tapi aplikatif. Coba jangan coba Pak Gus Kafabin, jangan coba napa nggih? Ambil anak 10 aja. Jangan dibilang kelas berapa, jangan. Kasih ke pelajaran, coba seberapa pinternya. Siapa tahu ada anak 10 saja dari yang 20.000 ini yang 1 tahun bisa selesai sanawiyah, 1 tahun aliyah. Siapa tahu ada. Walaupun makannya kangkung. Oh, saya dulu juga kangkung. Saya juga di kangkung, masya Allah. Pagi kangkung, siang kangkung, malam kangkung, sampai muka saya rupanya hampir kayak kangkung. Minumnya air sumur, padahal sumur di Lirboyo nggak pernah berhenti. Jadi airnya tuh kotor, nggak pernah berhenti. Pokoknya kalau secara teori pendidikan, nggak mungkin anak bisa cerdas. Nggak pernah makan protein. Gak pernah makan yang bergizi, kangkung terus. Kalau sudah bisa beli tempe dan kerupuk sudah ningkat tuh, naik kelas sudah. Oh, saya kirimannya 3.000 rupiah, iuran makan 2.000, tinggal 1.000 untuk iuran madrasah, pondok dan sebagainya. Kebutuhan nggak nyandak untuk beli tempe aja nggak sampai. Hanya untuk iuran makan yang standarnya kangkung. Nah, jangan dikira di pesantren tidak ada ilmu. Orang luar barangkali menyangka pesantren tidak ada ilmu. Ini buta orang luar itu, picek, nggak mau lihat di pesantren. Dan di sini betul-betul taklim, tidak ada obsesi ingin jadi apa. Dulu saya waktu duduk-duduk kalau dengan teman-teman nggak pernah besok jadi apa ya, nggak pernah itu, nggak pernah tuh. Nanti kalau tua kita ini jadi apa ya, nggak ada itu. Nggak pernah punya obsesi kedudukan duniawi. Yang penting piye apal alfiyah, gimana bisa Fathul Mu'in, selesai. Dikira dunia ini akan selesai dengan alfiyah Fathul Mu'in. Cara memberi makna kitab Arab, kalau tidak ala pesantren, kalau hanya madrasah negeri, potong telinga saya kalau bisa paham baca kitab kuning. Kalau tanpa pesantren, kedudukan posisi setiap kalimat di pesantren dikaji dengan sebenar-benarnya sehingga pemahaman tidak akan salah. Mubtada utawi, khobar iku,
fa'il sopo utawa opo, maf'ul ing. Luar biasa loh itu. Sehingga kita tahu kedudukan posisi setiap kata, setiap lafal, karena dimaknani itu. Ini untuk kelas pertama, untuk pemula sangat efektif, sangat berhasil. Kalau sudah koyo saja, sudah seperti kiai, nggak usah utawi iku, udah nggak usah. Ini bisa cilik harus tahu utawi. Kalau sudah paham mapan nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau yang pemula, agar paham betul posisi kedudukan setiap kata, maka harus utawiku sangat efektif. Fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dhorof wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kadzaka ba'ul jarri fatlu bil bayan serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kadza mitlus sifah apane litamyizi hale halu fajtahidu bil hifdzi ya rijalu. Jadi untuk pemula utawi iku opo serta kelawan kang hale apane penting dan efektif. Ternyata berhasil. Dah, silahkan dikritik, silahkan digugat, tapi fakta membuktikan outputnya semua kiai-kiai besar alumni pesantren, alumni utawiku, produk utawiku. Nah, yang kurang apa? Yang kurang adalah kontekstualisasi. Bagaimana bacaan kitab di pesantren ini nyambung dengan kebutuhan di luar. Jangan hanya asik sebatas internal lingkungan tembok pesantren. Waduh, bocah pinter banget ibu, apalafiah ya iya nang tembok pesantren. Coba keluar, sudah jadi orang pinter belum? Bagaimana alumni pesantren mampu mengatakan saya siapa, mampu bernego, mampu tawar menawar, mampu diskusi, mampu dialog, mampu mempengaruhi orang lain, dan mampu berpikir logis, objektif, rasional. Jangan minder. Kalau dengan kiai cium tangan, kalau dengan bukan kiai, orang luar, pejabat, dengar mukanya gitu, jangan. Coba delok. Kalau dengan pejabat gimana mukanya? Gini mukanya. Kalau dengan kiai gini, dengan pejabat gini. Dengan profesor, doktor, gini ya. Paham betul? Saya siapa? Saya Santri Boyo. Bisa bernego, bisa tawar-menawar, bisa diskusi. Syukur-syukur bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun bisa demikian. Alhamdulillah, saya ke Malaysia 2 kali, nganter cucu itu, diundang di televisi Al-Hijrah. Ya nyun sewu nggih, nyun sewu. Kagum yang mendengarkan itu. Biasanya kan yang ngisi agama di televisi sini isinya cuma targhib buat tarhib. Sorga dan neraka. Baru kali ini katanya ada yang ceramah agama tidak pernah satu kali pun nyinggung sorga, satu kali pun nyebut neraka. Masalah surga neraka nantilah, gampang, urusan gampang belakang. Jadi itu penting. Contoh di kitab Fathul Mu'in, aduh, ngaji nganggo sarung, orang nganggo celana dalam, Masya Allah. Saya dulu, entah kalau sampean. Biar aku nek sekolah mboten nganggo celana dalam. Kiai Mahin itu sekelas kali kula, Kiai Mahin, Kiai Maftuh, siapa lagi? Abdul Halim Mukhtar, berdiri itu. Terus Mu'id, Kiai Mu'id, Tulungagung, sekelas itu. Semua sama itu kalau sekolah, gak pernah saya dalam. Tapi yang dibaca Fathul Mu'in, sulit sekali bacanya ini.
Boso dosen yang mulang IAIN, celana, dasi, Yamaha, tasnya bagus, dilsai atau celak, pakai nyecis, baunya harum. Yang diajarkan terjemahan, Masya Allah. Baca ayat gak fasih, gak bertajwid, gak bermakhraj, baru pakai dasi, serius itu. Yang little boys ustadz alas sarungnya cap gajah duduk 3 minggu belum dicuci, minyak wanginya misik itu, kalau campur keringat bikin orang batuk gitu. Minyak wangi itu ya Bulgari, Egner, Nine Bond. Itu Bond 9 itu harganya 4,5 juta. Hermes 1,200,000. Misik 10 gram. Tapi yang dibaca Fathul Mu'in sulit. Karangannya Syekh Muhammad Zainuddin dari kota Malebar, provinsi Kerala, India Barat. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Pokoknya yang berani maju ketua umum PBNU di muktamar harus hafal Fathul Mu'in. Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad itu hukumnya fardu kolektif, minimal sekali dalam setahun. Ada 4 macam. 1, itsbatu wujudillah. Dalam syarahnya I'anatul Talibin karangan Syekh Abu Bakar Syato, ai iqamatu hujajin diniyatin sawa'un kanat naqliyatan au aqliyah litsbatu wujudis sani'. Jihad first number, jihad pertama adalah bagaimana kita mengajak bangsa Indonesia beriman kepada Allah dengan iqamatu hujajin diniyah, dengan argumentasi baik tekstual maupun rasional. Jadi jihad nomor 1 itu bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat bangsa bahwa bangsa itu harus beriman. Kalau tidak, hancurlah bangsa ini. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau bangsa Indonesia beriman dan bertakwa, tidak akan hancur, apalagi tahun 30 ila yaumil qiyamah. Kata Pak Prabowo tahun 30 Indonesia bubar. Kalau tidak beriman boleh, kalau tidak bertakwa iya. Jangankan tahun 30, 2 tahun lagi bisa bubar. Fir'aun bubar, Nabukadnezar, Namrud, Nabukadnezar bubar, Soviet bubar, Yugoslavia bubar. Gimana? Karena tidak beriman. Fir'aun segitu gagahnya, kuatnya, Soviet yang senjatanya hebat, bubar negara Soviet. Karena tidak beriman dan bertakwa. Selama bangsa Indonesia amanu wa taqau, Allah akan menjaga bangsa Indonesia dengan penuh berkah dari langit dan dari bumi. Saya tidak sependapat dengan Pak Prabowo yang mengatakan Indonesia akan hancur, akan hilang, akan bubar tahun 30 katanya. Itsbat wujudillah. Nah, di sini nakliyatan au aq, dalil supaya wong percaya Allah itu ada, nakli dan akli. Nakli gampang, qul Allahu ahad, Allah itu satu. Nah kalau akli, nah
ini yang rada dawa ceritanya niki. Siap mboten? Siap mboten? Nah, Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari sapa? Yang wafat tahun 324 Hijriah, baca Quran ceritanya. Bolak-balik baca Quran, menjumpai sifat-sifat Allah banyak. Innallaha sami'um basir wallahu bikulli syai'in alim. Innallaha ala kulli syai'in qadir latifun khabir hayyun qayyum ghafurun rahim. Allah maha mendengar, maha melihat, maha agung, maha mulia, maha kasih sayang, maha pengampun. Tidak ada ayat yang mengatakan Allah itu ada. Boten untuk gak pernah baca Quran ora. Ayo sejawara. Ada enggak ayat Quran innallaha wujud? Boten. Tenan? Ora tau maca Quran. Macane kulhu, falak, An-Nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, la ilaha samawat, la ilaha illallah, subhanallahil azim, Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fatihah, muli enggak berkat. Penting, berkat itu penting. Saya bisa segini juga di waktu kecil karena dimakan berkat oleh ayah saya. Ayah saya bukan pegawai negeri, bukan pemborong, jadi ngasih makan anaknya apa? Ya berkat itu. Jangan sembarangan, berkat itu multigizi. Dagingnya ada, ikannya ada, pisang ada, salak ada, rambutan ada, jeruk ada, ikan ada, satu. Dicari dalam Al-Quran oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, sifat Allah wujud, nggak ada ayat Qurannya. Nah sekarang saya tanya, Allah itu ada apa enggak? Jawab, Allah itu ada enggak? Endi dalil endi? Qurannya ora ono. Kalau Allah mendengar, ada. Allah melihat, ada. Allah kasih sayang, ada. Allah hidup, ada. Allah ada, nggak ada dalilnya. Imam Asy'ari dengan ijtihadnya memutuskan bahwa sifat Allah nomor satu ada sifat. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada, atau kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Ayo, diulangi. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini oleh yang ada sebelum kata ada itu sudah. Tenang nih kita ini nggak ada sebenarnya, diadakan kita ini oleh yang ada. Tapi yang ada itu kapan adanya? Sebelum lapal ada, dia sudah ada. Bahkan lapal ada itu karena ada yang ada. Kalau nggak ada yang ada, nggak ada lapal ada. Nah, supaya jelas, domir, pronoun, ana, anta, huwa. Paham nggih? Silahkan dipakai. Ana Said, ana Solikin, ana Abu Bakar, ana Muhammad, ana Fatimah, ana Zainab, ana Maryam. Mati semua nanti. Mati nggak itu? Aku mati semua. Aku Abu Bakar, aku Toto, aku Soekardi, mati. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Namanya Tuhan itu aku namanya.
Iya, tidak Tuhan kecuali ai la wujuda illa ana, tidak ada yang ada kecuali aku. Ai la ana illa ana, tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada aku Muhammad, aku Ahmad, Abu Bakar, aku Toto, aku Solihin, nggak ada, sudah tinggal aku satu yang sebenar-benarnya aku. Siapa? Berarti sifat wujud itu harus ada sifat wujud. Begitu pula engkau Ahmad, engkau Muhammad, engkau Abu Bakar, engkau Hasan, engkau Khalid, engkau Solikin, mati semua. Semua mati semua ini. Tinggal engkau satu yang tidak mati nanti. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. Artinya la wujuda illa anta. Artinya la anta illa anta. Engkau Muhammad mati, engkau Ahmad mati, engkau Toto mati, engkau Bakar mati. Tinggal engkau satu yang tidak mati. Engkau. Begitu pula dia. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Ai la wujuda illa huwa. Ai la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Muhammad, dia kabeh mati kabeh. Tinggal dia satu, Allah yang tidak mati. Oleh karena itu, yang sebenar-benarnya aku, yang sebenar-benarnya engkau, yang sebenar-benarnya dia adalah Allah. Selain Allah, hak guna usaha 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Apa yang minta 200 tahun? Orang kanggone paling pilkada suara satu paling. Yang sebenar-benarnya aku, Allah. Yang sebenarnya engkau, Allah. Yang sebenarnya dia, Allah. Kita pakai pinjaman itu, hak guna usaha, hak guna pakai, gak boleh dimilikin. Kayak ada tanah negara dipakai 30 tahun, 70 tahun, namanya hak guna usaha, namanya tanah itu milik negara, bukan sertifikat asli, bukan sertifikat milik kita, bukan. Paham? Oleh karena itu Imam Abul Hasan Asy'ari menetapkan bahwa sifat wujud sifatnya Allah yang nomor satu, sebelum sifat yang lain yang ada di Quran. Yang ada di Quran, kudrah, iradah, sama, basar, ada di Quran. Nanti itu belakangan itu. Nomor satu sifat apa dulu? Nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, enam, tujuh lah itu. Tujuh kudrah, iradah. Alhamdulillah. Sekali saya mati ojo ucul. Jasanya Imam Abul Hasan Asy'ari, umat Islam bisa mengenal sifat wujud bagi Allah. Itu jasa beliau Imam Abul Hasan Asy'ari. Beliau ngarang kitab namanya Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibanah, Ar-Risalah ila Ahli Taghr, Al-Luma'. Kemudian wafat, punya murid Abu Abdullah Al-Bahili. Wafat, punya murid Abu Bakar Al-Baqillani. Kitabnya At-Tamhid, Al-Insaf, Al-Bayan, Al-I'jaz. Baqillani wafat, punya murid Abdul Malik Imamul Haramain Al-Juwaini. Kitabnya Latiful Isyarat, Al-Arba'in fi Usuluddin, Ghiyathul Umam, Al-Kafiyah. Wafat, punya murid Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Kitabnya dalam fiqih Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Usul fiqih Al-Mustasfa, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Mi'yarul Ilm, Al-Qistasul Mustaqim. Akhlaq, Bidatul Hidayah, Minhajul Abidin. Itu akhlaq. Yang filsafat, Maqasidul Falasifah, Tahaffutul Falasifah. Yang tasawuf, wah banyak banget. Al-Muqid minad Dolal, Al-Madnul Ghairi Ahli, Sirru Rabbil Alamin, Al-Hikmah fi Makhluqatillah, Mishkatul Anwar. Apalagi yang spektakuler adalah Ihya Ulumuddin, Al-Qasidatut Ta'iyah. Banyak lagi kitabnya, banyak sekali. Itu Imam Ghazali. Punya murid Abdul Karim Asy-Syihristani. Kitabnya Al-Milal wan Nihal, Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam, Musara'atul Falasifah. Punya murid Muhammad bin Umar Fakhrur Razi. Kitabnya dalam tafsir
Mafatihul Ghaib 16 jilid, Al-Mabahithul Masyriqiyah 4 jilid, Al-Matalibul Aliyah 5 jilid filsafat itu, Al-Mahsul fi Ilmil Usul 4 jilid, dan kecil-kecil banyak. Punya murid Aduddin Al-Iji, kitabnya namanya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam 7 jilid. Al-Iji punya murid Abdullah As-Sanusi, punya kitab Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi punya murid Ibrahim Al-Baijuri, kitabnya Jauhar Tauhid, sudah terjemah oleh Mbah Soleh Darat Semarang. Al-Baijuri punya murid Ahmad Ad-Dasuki, kitabnya namanya Ummul Barahin. Ad-Dasuki punya murid Ahmad Zaini Dahlan, kitabnya Ad-Durrul Saniyah, Al-Kawakibud Durriyah, dan lain-lain. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat, yang mukim di Mekah, kitabnya Fathul Arifin. Khotib Sambas punya murid Yusuf Makassar, Abdus Somad Palembang, kitab Minhajus Salikin. Arsyad Banjarmasin, kitabnya Sabilul Muhtadin. Punya murid Muhammad Nawawi Banten, kitabnya Qurratul Ain. Qurratul Uyun ya? Qurratul Uyun. Rahasia. Yang masih bujangan gak usah baca ini. Itu kitab Kama Sutra. Ada 28 posisi. Engkau macam engkau. Bocah cilik urung ngerti engkau. Itu Kiai Nawawi itu karangannya. Ada Nihayatus Zain, Syarah Fathul Mu'in, Syarah Tijan Darori, Syarah Safinah, Syarah Sulamul Taufik, Sumul Najat. Itu Kiai Nawawi Banten. Punya murid Syekh Mahfud Termas, karangannya Minhaj Dawin Nadhar, Syarah Alfiyah Lis-Suyuti fi Usul Hadis. Punya murid Khalil Bangkalan. Punya murid Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, wafat diganti putranya Wahid Hashim, wafat diganti putranya Abdurrahman Wahid, wafat diganti Hashim Muzadi, wafat. Itu yang Imam Asy'ari ke sini, Imam Asy'ari ke sana. Imam Asy'ari gurunya namanya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Abul Hudail Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nadham. An-Nadham gurunya Amr bin Ubaid, pengarang ilmu balaghah. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah dan pertama kali pencipta ilmul kalam. Wasil bin Atha muridnya siapa? Imam Sayyid Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Sayyidina Ali itu ketika Siti Fatimah masih hidup nggak berani kawin lagi. Begitu Siti Fatimah wafat, kawin lagi beliau dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Punya putra satu Muhammad, tidak berpolitik. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang putranya Siti Fatimah cucu Rasulullah berpolitik. Kalau Muhammad tidak ngaji, khitoh saja khitoh, kira gitulah. Nggak masuk partai, nggak ngaji saja di Masjid Madinah. Muridnya, antara muridnya nih Ma'bad Al-Juhani Ghailan Ad-Dimashqi, pendiri madhab Qadariyah. Jaham bin Sofwan, pendiri madhab Jahamiyah. Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Mudah-mudahan Lirboyo juga muridnya pendiri, ya minimal pendiri pom bensin 2 tak. Gak apa-apa, manfaat kok. Bensin 2 tak juga gak manfaat kok. Ya pendiri madrasah lah, misalnya pendiri madrasah bisa. Santri Boyo pendiri madrasah, pendiri pesantren. Kalau Muhammad bin Hanafiyah, Muhammad bin Sayyidina Ali, muridnya pendiri madhab, muridnya itu pendiri Mu'tazilah. Wasil bin Atha, pendiri Jahamiyah. Jaham bin Sofwan, pendiri Qadariyah. Ma'bad Al-Juhani dan Ghailan Ad-Dimashqi. Muhammad putranya Sayyidina Ali, muridnya bapaknya muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dari malaikat Jibril dari Gusti Allah. Jadi syaratnya NU itu dari Said Akil sampai Gusti Allah. Itulah Imam Asy'ari. Maka jihad yang pertama adalah apa tadi? Itsbatu wujudillah ay iqamatu hujajin diniyatin sawa'un kanat naqliyatan aw aqliyah li itsbati wujudis shani'. Ya, satu jihad. Ini kuliah S2 apa ya? Nomor 2, wa iqamatu syariatillah. Jihad nomor 2 adalah
bagaimana mendirikan syariat Allah. Nah, syariat itu cara mendirikannya, cara mentatbikannya harus punya prinsip-prinsip. Pertama bitadrij, step by step, gradual, tidak sekaligus. Gusti Allah ngaramaken khomer ping telu. Pertama, la taqrabus shalah wa antum sukaro. Mabuk ya mabuk tapi aja jerit-jerit salat. Karena ada orang salat waktu itu baca kuliah orang entek karena mabuk bareng minum arak. Bud orang entek. Jadi minum arak tapi aja jerit-jerit salat. Nah, turun lagi yang kedua, mulai bahwa arak itu ada manfaatnya tapi besar dosanya, besar negatifnya, dorornya. Nah, nomor ketiga baru turun, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Wahai orang beriman, khamar dan apa maisir itu apa, judi, udahlah, kucluk ya, judi kucluk ya, apa kucluk ya, apa lagi wal ansab wal azlam, titis-titisan melempar ya kan. Zaman kuno kan gitu, belum ada judi online, belum ada judi internet, belum ada. Judinya pakainya kucluk. Nah itu dan khomer terutama itu adalah rijsum min amalis syai fajtanibu, tinggalkan. Jadi syariat itu turunnya step by step, gradual, qalilan faqalilan, tadriji. Baru setelah itu Sayyidina Umar ambil gentong guci yang ada khomernya, buang di halaman. Mulai sekarang saya nggak akan minum lagi. Jadi Sayyidina Umar tadinya peminum berat itu. Setelah ada ayat yang ketiga kali baru beliau bersumpah nggak akan minum lagi. Jadi tatbiqus syariah harus bitadrij. Nggak boleh sekarang sampai keluar dari pesantren, ayo man tarokas sholata muta'ammidan ustutiba wa illa fassaif. Masya Allah. Barang siapa meninggalkan sholat disuruh taubat, kalau nggak mau potong leher, fassaif. Ojo ngono. Aduh ya. Kalau dakwah jangan begitu. Pengen mboten jenengan uru rahasia Gusti Allah. Pengen mboten rahasia Gusti Allah nih. Raja Brawijaya V agamanya apa? Hindu. Istrinya banyak, di antara istrinya ada muslimah, namanya dari Cina, namanya Subahji atau Dewi Retno. Islam, dikawin kalau raja Hindu. Sah mboten kawinnya cara syariat? Sah mboten? Berarti yang dua anak, berarti anaknya anak zina. Dua anak lanang jenenge Jinbun. Anak lanang nakal, keluar dari istana, keluyur-keluyur ke timur, jumpa dengan Syekh Rahmatullah Sunan Ampel bin Ibrahim As-Samarqandi. Sunan Ampel itu putranya Ibrahim As-Samarqandi yang kuburnya di mana? Kuburnya Ibrahim di mana? Di Palang, Tuban. Syekh Ibrahim bawa anak dua, Rahmatullah dengan Ali Murtado, dan satu lagi ponakan namanya Abu Hurairah. Nah, masuk Islam. Si Jinbun masuk Islam. Diganti namanya Abdul Fattah. Saya udah belajar Islam 5 tahun, wis paham Islam. Permisi karo gurune, saya anak raja, saya darah penguasa, maka saya harus jadi raja. Apa kata Syekh Rahmatullah? Ya nak, kamu yang muda silahkan berpolitik. Kalau saya kiai tua nggak usah berpolitik. Kalau kiai tua berpolitik, sebelum dibohongi lawan, dibohongi kawan dulu. Jadi kayak Mbak Anwar mau terus berpolitik, mau terus dibohongi terus, kita ucap canom yang mana. Ringkas cerita, berdirilah awwalu mamlakah Islamiyah fi jazirati Jawa. Pertama kali kerajaan Islam di Jawa, Demak Bintoro. Rajanya siapa? Pada kawinnya raja sapa? Brawijaya V karo ibune mboten sah. Tapi dengan adanya Brawijaya V, dengan adanya Raden Fatah jadi raja Demak, lama kelamaan rakyat Demak melok, rakyat Majapahit
melok Islam, mlebu Islam melok Demak. Kenapa? Bukan dipaksa, bukan pakai takbir, bukan. Dakwanya kok takbir, bukan. Contoh, di dakwanya Kiai dulu nih. Orang Hindu berkasta-kasta, Brahma, Satria, Sudra, Varya. Mulai sama ini Varya ini Sudra lah. Gak ono statusnya dudu priyayi. Nah, model kita ini yang Sudra ini tidak boleh menggunakan kata ingsun. Ingsun raja itu. Orang kecil kawula, budak, ora oleh wong cilik kaya aku sampean ingsun wah tangkep iku. Ingsun raja. Bosok kiai ulama wali teko menyebarkan agama Islam, usolli fardhodz zuhri, salat sapa ingsun, nawaitul wudu'a, niat sapa. Itu orang Hindu kaget, seumur-umur boleh ngomong ingsun kalau masuk Islam. Kalau nggak mau Islam sampai kiamat kurang rong dino nggak bisa ngomong ingsun. Akhirnya orang Jawa gemeruduk berbondong-bondong masuk karena gara-gara pengen ngomong. Ono mana? Ono wong sesajen nang pojok omah sego sakepel. Kiai lewat, waliullah lewat. Apa iki nak? Pak, apa iki Pak? Sesajen Kiai. Lho apa? Ngusir roh jahat di demit perkayangan babi ngepes lari lah. Ngono ta. Supaya roh jahat mlayune banter cepet nyembelih wedhus siji. Masak beras 10 kilo. Nurut dia. Sudah jadi lapor karo kiainya. Kiai, sudah siap 30 piring, 30 gulai atau 30 bistik lah. 30 mangkok. Ditaruh pojok mana Kiai? Pojok mana saja ditaruh ini? Bukan ditaruh di pojok, dimakan oleh fuqara wal masakin, oleh tetangga, teman-teman diundang makan masakan itu. Sebelum makan minta pada Allah agar kamu selamat, anakmu selamat, bojomu selamat, hartamu selamat, pekerjaanmu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen tapi pinter, Masya Allah. Masuk masjid, musola harus dilepas sandalnya. Dan zaman saya itu tulisan lepas sandal, lepas sepatu, batas suci. Dulu nggak pakai gitu. Apa? Di depan pintu masuk musola ada air. Bu saya mas sonor gitu. Nggih. Jadi orang masuk masjid itu gelem orang gelem. Sikilnya nyemplung, nggak usah lepas sepatu, batas suci, nggak usah gitu. Cara membian gitu. Walhasil dengan dakwah seperti ini, Islam di Nusantara, masyarakat Nusantara masuk Islam semua. Hanya pendekatan budaya, pendekatan akhlakul karimah, bukan paksaan, la ikraha fiddin, bukan dengan caci maki, bukan dengan jualan surga, menakut-nakuti neraka, tidak sama sekali, tapi hanya dengan budaya, peradaban, akhlakul karimah. Maka Nusantara Islam semua. Kemana itu Majapahit hilang? Hanya 50 tahun. Dari tahun 1450 sampai tahun 1500 Pak Wali Songo menghilangkan Majapahit. 50 tahun Majapahit hilang sirno kertaneng bumi. Ilmunya mana orang Majapahit yang sakti itu? Surodiro Joyo ningrat lebur dening pangastuti. Kejayaan orang Majapahit kalah hancur lebur oleh doanya santri. Santri biyen tapi santri saiki doanya drobos. Yang dibaca oleh Ki Mahrus dengan dibaca oleh saya itu sama kok. Bacaannya sama. Pik semene lah. Unine sekian kali sama. Lah kalau Ki Mahrus mujarab, kalau kita kok enggak, kenapa itu? Ya karena kita sering bikin proposal. Sama marahi dong ada orang mujarab akan bikin proposal. Tenan. Pembagian yang akhirat, tangis kuburan, mukanya enggak ada dagingnya. Dalam kitab Mi'raj diterangkan, Kanjeng Nabi lihat ada orang bangun dari kuburan gagah tinggi tapi mukanya nggak ada dagingnya. Takon sama malaikat Jibril, man huwa Jibril, oh niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal bakal tangis kuburan orang daging raine. Percaya mboten? Nah, orang percaya teruslah.
Jadi dakwah bil thaqafah wal hadarah wat tamaddun itu yang diterima oleh masyarakat Nusantara. Akhirnya Raja Majapahit ditinggal ke rakyatnya, terpaksa dia sendiri masuk Islam, tapi karena malu kalau terang-terangan ke Demak, malu ngucilkan diri, menyendiri di Gunung Lawu, Karanganyar, sampai mati di Gunung Lawu. Di situ dengan masuk Islamnya Raja Brawijaya V, selesailah riwayat kerajaan Majapahit yang pernah berkuasa sampai ke Filipina Selatan, sampai ke Sri Lanka, Malaysia, semua Majapahit semua itu bubar tanpa diperangin. Coba Porwali itu bisa membubarkan kerajaan Majapahit tanpa diperangin. Masya Allah, akhirnya masuk Islam semua. Yang tidak mau masuk Islam silahkan lari ke Pulau Bali. Seandainya Wali Songo mau ngejar mereka bisa, tapi enggak, biarkan, biar yang enggak mau Islam biar sana ke Bali sana, enggak dikejar, enggak. Kalau Pajajaran Jawa Barat yang Buddha itu raja terakhir namanya Kuncaningrat, Prabu Siliwangi, mendengar ada agama baru di Rengas Dengklok di Kerawang yang ngajarkan namanya Syekh Hasanuddin, dipanggil Syekh Kuro, baca Qurannya enak makanya dipanggil Kuro. Mendengar ada agama baru, berangkat ke Rengas Dengklok Kerawang dari Ciamis, dari Kawali, berangkat mau bunuh apa ini agama baru ini. Berangkat sampai di sana ada kutilang sedang baca Quran. Ketika kutilang kuning, tinggi, langsing, namanya Subang Larang, anaknya Ki Gede Tapa, Syekh Bandar Cirebon, Gede Tapa itu. Malah tadinya mau bunuh Syekh Kuro, ndelok wong ayu baca Quran suaranya enak, malah klepek malah. Langsung lamar, Syekh, untuk saya saja ini, saya kawin. Ya silahkan, kamu harus masuk Islam. Oh, udah masuk Islam, langsung apa-apa. Tapi ada mas kawinnya. Udah gampang. Apa mas kawinnya? Lintang kerti. Itu bahasa Cirebon nih. Apa? Tasbih. Ya udah gampang saya cari. Nggak ada di sini. Di mana adanya? Di sana di Mekah. Ah udah saya berangkat ke Mekah. Nggak sabar ibu. Keluar dari rumah Syekh Kuro, baca hong. Biasanya bisa terbang biasanya. Nggak bisa terbang. Hong macet. Hong macet. Kata Syekh Kuro, kalau mau terbang baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu ya, dia nurut. Bismillahirrahmanirrahim. Hong, terbang sampai ke Mekah. Percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Ini kan dongeng. Ringkas cerita, nggak lama bawa tasbih, terjadi perkawinan antara Raja Siliwangi dengan Subang Larang yang nantinya akan menurunkan raja-raja Islam di Jawa Barat. Yang terkenal adalah Prabu Kian Santang yang mengislamkan seluruh Jawa Barat, kecuali Patih Pucukumun yang di Malimping dengan kaum Badui yang tidak mau masuk Islam, tapi tidak mengganggu Islam, agamanya tetap Karuhunan Sunda Wiwitan. Dongeng. Jadi Wali Songo mengislamkan Nusantara ini tanpa kekerasan. Ada sahabat namanya Hasin Al-Khazraji, punya anak nggak mau masuk Islam, dirayu, diajak nggak mau, akhirnya habis sabarnya. Saya bunuh kamu kalau nggak mau masuk Islam, kata si Hasin pada anaknya. Begitu ada ayah ngancam anaknya, turun ayat Quran, la ikraha fiddin, la dina fi ikrah. Tidak boleh ada kekerasan dalam menyiarkan agama. Kalau ada kekerasan berarti bukan agama. La dina fi ikrah. Kalau ada kelompok sedang melakukan kekerasan, bukan sedang melakukan agama itu. La dina fi ikrah. Paham? Jadi ayah ngancam anak, langsung turun ayat Quran, la ikrah fiddin. Oh mana itu bapak itu, paman itu, ponakannya pamannya. Oh, jadi bagaimana itsbatu wujudillah wa iqamatu syariatillah, step by step, perlahan-lahan, tadrijiyah. Gak boleh sekaligus, gak bisa. Juga mentatbiqus syariah harus adamul haraj. Jangan menyakiti orang, ngajak syariat dulu. Jangan mencaci maki, jangan menyinggung perasaan, jangan meremehkan orang lain. Yang ketiga, taklilut taklif, menyederhanakan perintah agama. Jangan ada orang baru masuk Islam, saya sholat ya 5 kali, terus adurungnya sholat duhur,
qobliyah 4 rakaat. Sehabis zuhur 4 rakaat lagi. Jadi salat fardu 5 rakaat, qobliyah ba'diyah, ada lagi jam 9 pagi salat duha 12 rakaat. Mongko namanya bengi dia meh qiyamul lail pas witir pisan 21 rakaat. Ku namanya salat tawabin baina maghrib wa isya. Orang sido Islam. Puasa Ramadan ya sebulan, nanti ada lagi Senin Kamis, ada lagi tiap bulan nek bulan itu lagi terang benderang tanggal 13, 14, 15 kono maneh nisfu Sya'ban, ana maneh yaumul Asyura kudu poso iku. Orang sido Islam poso terus. Zakat ya 2,5%, ono maneh sedekah jariyah, infak, hibah, nazar. Apa neh? Fidyah. Orang sido masuk Islam lah. Boleh ditanggalan dijalui terus. Ya Allah. Haji ya, nanti ada umroh. Masya Allah. Nanti sebentar. Taklilut taklif, menyederhanakan perintah. Nah, itu syaratnya tatbiq syariah. Itu jihad yang kedua. Jihad yang ketiga, ini Fathul Mu'in loh. Ini jangan lupa. Saya ini lagi menjelaskan Fathul Mu'in. Bisa 2 jam nih menjelaskan Fathul Mu'in. Yang ketiga, wal qitalu fi sabilillah. Yang namanya jihad ketiga ini bila perlu dalam rangka defensif, dalam rangka proteksi terhadap hak kita, harus angkat senjata kalau memang hak kita terganggu. Maka Hadratus Syekh Ghaji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad lawan itu nikah. Melawan nikah hukumnya fardu ain. Semua masyarakat Surabaya dan sekitarnya 80 km masafatil qasar wajib angkat senjata fardu ain. Sing sugih, sing melarat, sing pinter, sing goblok harus melawan nikah. Begitu Jenderal Malabi tanggal 10 perang, hari pertama mati yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi bukan tentara, bukan TNI, tapi santri Tubuh Ireng namanya Harun. Ada lagi santri Tubuh Ireng namanya Asy'ari naik ke hotel, atapnya Hotel Orient, sekarang Surabaya namanya Hotel Majapahit, tuh hotelnya masih ada. Merobek-robek bendera Belanda, mengibarkan merah putih. Santri itu bukan tentara, ditembaki dari bawah, selamat gak kena itu karena pakai akik anti peluru. Dan si Harun mau mati, dari Brigjen Malabi mati, supirnya mati, ajudan mati, asisten mati, Harunnya mati. Kenapa? Karena nggak lari. Begitu masang bom malah pengen leruh kaya apa hasilnya, dikira mercon apa. Sama seperti Banser di Mojokerto, ada bom di gereja tahun 97 ya, 96. Ada bom di gereja, diambil mau dibuang, polisi weruh. Itu bom nggak boleh dipegang. Tapi Banser, malah bomnya takut malah kalau Banser kan. Tiba meledak, kepalanya Banser itu mencelat segurinya gereja malah. Siapa namanya lupa. Tahun 97 itu. Rianto nih. Coba dikira polisi tahu ini bahaya pegang bom tapi wah ini Banser ini bomnya takut itu. Sama dengan Harun mati itu. Nah ini wal qitalu fi sabilillah. Yang nomor 4 jihad adalah wadaf'u dharari ma'sumin. Kayak ini maknanya ngeten. Lan nolak kemlaratane wong kang direksa ya apa maksudnya? Nolak kemlaratane wong kang direksa ya apa maksudnya? Wadaf'u dharari ma'sumin, memberi perlindungan kepada masyarakat yang baik-baik, musliman kana au ghair muslim, muslim atau non muslim, asal orang itu baik, bukan pelaku pidana, bukan koruptor, bukan teroris, bukan pembunuh perampok, bukan pemerkosa, bukan apa? Bukan koruptor. Asal orang itu baik-baik, muslim atau non muslim, warga masyarakat bangsa Indonesia harus mendapat perlindungan, hidup nyaman, tentram, damai. Wadaf mudharari ma'sumin ay man asamallahu dima'hum wa amwalahum wa irdahum. Maksum itu artinya siapa saja warga negara yang baik, bukan pelaku kejahatan, harus hidup di Indonesia tenang, nyaman, damai, tidur nyenyak, sana kemari aman. Menciptakan keamanan kepada seluruh warga masyarakat yang baik-baik, muslim atau non muslim, adalah
jihad fi sabilillah. Menurut Fathul Mu'in. Bil it'ami, semua warga masyarakat Indonesia, muslim atau non muslim, asal orang itu baik-baik, harus kenyang, tidak boleh kelaparan. Ya Allah, luar biasa ini Fathul Mu'in. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas wa may yaf'al dzalika batigha amradatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Surat opo ayat piro golono dhewe. Percuma kamu berormas, berorganisasi, percuma kamu berpartai politik, percuma kamu jadi anggota DPR, kecuali kalau punya agenda 3. 1. Amar bisadaqatin, menghilangkan kemiskinan. Baru ada gunanya kita ber-NU, berpartai politik, bernegara, berparlemen, ber-DPR. Kalau agendanya menghilangkan kemis, lah di Indonesia ini ada orang 4, berapa? Kekayaannya podo karo 100 juta wong. Ono konglomerat 4 orang kekayaannya sama dengan 100 juta. Ada orang pengusaha yang menggarap tanah 5,5 juta hektar. Ada 3 juta, ada 2 juta, ada 1 juta hektar. Sedangkan Solikin Jumadi sejengkal orang duwe. Dulkipli Badrais wong NU, pasung NU itu curang duwe tanah itu. Ono konglomerat Cina yang menggarap tanah berapa? 5,5 juta hektar. Menguasai bahan bakar, minyak gas, menguasai batu bara. Padahal dalam hadis dikatakan, qala Rasulullah SAW, thalathun annasu fihi syuraka, al-ma'u wan naru wal kala. 3 hal tidak boleh dimonopoli, harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. 3. 1. Al-ma'u, air tidak boleh dimonopoli, itu adalah milik rakyat semuanya. Jadi aqua itu nggak boleh dijual belikan itu sebenarnya. Nah kalau kita beli aqua itu ganti ongkosnya gawe botol. Kalau ganti ongkosnya nang rene dari pabrik ke sini itu. Bukan transport, bukan beli air, bukan. Air tidak boleh diperjualbelikan. Al-ma'u, air milik semuanya, tidak boleh dijual belikan. Kalau kita beli aqua, niat beli botol. Niat beli apa? Bukan, jangan beli airnya. Nomor 2, an-naru, energi, batu bara, minyak, gas, gak boleh dijual belikan. Harus dinikmati oleh kita semuanya. Lah kalau kita bensin tuku, ganti ongkosnya produksi. Bilang gak boleh itu. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 nomor 33, bahwa semua kekayaan alam Indonesia harus untuk kepentingan rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Tapi sekarang kenyataannya yang kaya semakin kaya, yang miskin kaya sampean semakin miskin. Nih, hari ini dolar harganya sudah tembus 13.800 sekian. 1 dolar itu isinya berapa? 13.800. Sampean ngenes sedih. Nih wong sendiri dolar seneng iku. Kapan munggah maneh? Duit dolar, sampean duit dolar ora tau ndelok. Kaya apa duit dolar? Mboten weruh kan? Enggak tahu kan? Padahal kita ini semua abdul dolar kita. Kita ini semua ibadud dolar. Kenapa? Karena sistem moneter kita, sistem moneter itu harus berdasarkan dolar. Kalau negara Indonesia, pemerintah Indonesia akan menerbitkan uang rupiah sebanyak 1 triliun rupiah, maka harus punya simpenan dolar senilai 1 triliun rupiah. Paham betul? Orang paham nih. Supaya kertasnya berharga, kertas rupiah itu sepono regane, maka kalau 1 triliun diterbitkan, dicetak, maka di Bank Indonesia harus nyimpen duit dolar senilai 1 triliun. Nah kalau nggak ada dolar 1 triliun, diutangin oleh IMF atau oleh World Bank
waktu Pak Harto, akhir-akhir Pak Harto lho diutangin 450 juta dolar. Ini utang, tapi aja dinggo, tapi ono bungae. Ini utang ya, tapi jangan dipakai, tapi ada bunganya. Hanya untuk membackup rupiah. Maka rupiah kita ini bergantung kepada dolar. Panjenengan umpune sampe iki senang dhuwur iki lho. Gus Anim anggota DPR Gus Anim. Setiap belanja pakai kartu kredit, nggih Gus. Yang pakai kartu kredit set ini. Visa atau Master yang internasional. Visa atau Master, baik Bank Mandiri, BNI atau BTN atau BCA, itu tidak terasa gelem ora gelem, begitu gesek kartu kredit, dolar dapat bagian sekian sen. Artinya uang dolar ila yaumil qiyamah tidak akan bangkrut. Kenapa? Didukung oleh kita. Didukung oleh kita yang belanja pakai kartu kredit. Paham betul? Jadi kita ini terasa nggak terasa kita ini dukung kalau belanjanya pakai kartu kredit itu. Begitu kita belanja pakai kartu kredit bayar ya. Sampai nonton kredit sampai. Ini kan sugi kan belanja kartu kredit seret. Bayar 1 juta, belanja 3 juta. Itu dengan tidak terasa kita sedang memperkuat posisi dolar Amerika. Dolar Amerika sampai hari kiamat nggak akan hilang, nggak akan ambruk, nggak akan bangkrut. Siapa yang dukung? Ya kita ini yang dukung. Paham betul? Namanya sistem moneter. Wah, orang paham guys. Yang kedua, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin. Percuma kamu berormas, ber-NU, percuma kamu berpartai PKB, percuma kamu berparlemen, ber-DPR, percuma kamu bernegara Indonesia kalau tidak agenda nomor 2 ma'ruf. Apa? 2 saja deh contohnya, pendidikan dan kesehatan. Tapi pendidikan ini sangat mahal di Indonesia ini. Pendidikan sangat mahal, high cost, terutama kedokteran. Jangan harap kedokteran bisa murah sampai hari ini. Mahal orang bisa masuk kedokteran. Minimal 400 juta kalau mau masuk kedokteran. Itu sampai lulus ujian tes, lulus mlebune aku lho kudu ana duit minimal 250 juta. Mahal kan? Kapan pendidikan murah ya mbuh. Kenapa pendidikan mahal? Karena ilmu masih dimonopoli oleh sekelompok orang. Jadi kalau ilmu kiai, sapa yang ngaji ayo sapina diwaca furudul wudu isittatun mujibatul ghusli arba'atun iltiqaul khitanin wa illam yunzila wajib adus ono papat nomor 1 nalikane rong perkakas ketemu walaupun gak muncrat. Ilmunya kiai terbuka, siapapun ngaji boleh, gak dimonopoli. Tapi ilmu kedokteran dimonopoli oleh sekelompok orang. Gak boleh orang tahu ilmu kedokteran kalau tidak sekolah, kecuali masuk kedokteran baru tahu itu. Jadi ilmu kedokteran itu ilmu yang sangat elit, yang sangat mahal, dimonopoli oleh sekelompok orang. Ente bisa tahu ilmu kesehatan dengan syarat masuk fakultas kedokteran, mahal harganya. Beda dengan sampean iso ngaji silakan di Leboyo nggak membayar, malah biasanya andur manganan kiaine. Apa nggak kebangetan itu? Nah, yang juga ma'rufin juga ke peningkatan kehidupan sosial, olahraga atau apalah aktivitas sosial, kebersihan, itu namanya ma'rufin. Satu tadi apa? Menghilangkan kemiskinan. Kapan-kapan insya Allah hilang kemiskinan. Kapan-kapan insya Allah burung puluh tahun mana, butung puluh tahun mana, insya Allah rakyat Indonesia nggak ada yang miskin. Iya ya, selesai itu yang pertama. Au ma'rufin, pendidikan dan kesehatan, insya Allah kapan-kapan rakyat Indonesia cerdas kabeh, sarjana kabeh, dan sehat kabeh, insya Allah. Yang paling sulit yang ketiga, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Yang paling angel yang ketiga, ngakuraken masyarakat. Angel boten? Luwih angel tinimbang mencerdaskan bangsa, luwih sulit tinimbang mensehatkan
agen rakyat, lebih sulit daripada mencerdaskan, menjadikan masyarakat jadi sarjana. Gampang itu. Yang paling sulit adalah menjadikan rakyat Indonesia solid, akur, rukun. Itu yang paling angel. Coba bayangkan Mas, Eropa itu negaranya ada 26. Eropa dulu 26. Prancis, Inggris, Belanda, Jerman, Italia, Austria, Swedia, Irlandia, Polandia, Norwegia. 26 negara Eropa itu. Krungu mboten sampean Eropa perang karo Eropa. Krungu mboten. Inggris perang karo Prancis, Jerman perang karo Belanda. Krungu mboten. Padahal pasti ada perselisihan. Wong 26 negara, 26 undang-undang, 26 sistem, 26 kepentingan, 26 budaya, negara 26. Paham betul? Pasti ada perselisihan, pasti ada bentrok, ada beda pendapat, tapi tidak sampai perang. Lading umat Islam Irak sejak tahun 2006 sampai sekarang sudah 1,5 juta bahkan lebih manusia nyawanya menghilang di Irak. Islam semua, Arab semua. Afghanistan 100% Muslim, 99% madhabnya Hanafi, tarekatnya Naqsyabandiyah, 1% Syiah, sukunya hanya 7, perang terus, nggak pernah selesai sampai sekarang. Suriah sudah 400.000. Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama sepuh, lagi ngajar tafsir di masjid, dibom. Ya mati yang dibom. Sejamaah mati kabeh. Sesama Islam, podo Islamnya, podo Arabe. Yaman sudah 20.000. Libya belum selesai antara Tripoli dan Benghazi. Benghazi Libya Timur, Tripoli Libya Barat. Mesir di Sinai ada lagi sembahyang Jumat di masjid, dibom. Yang mati 380, mati kena bom, lagi sholat Jumat di Mesir itu, di Sinai. Itu yang namanya islahim bainan nas, angele luar biasa. Pinter-pinter, tapi orang raku-raku. Libanon, yang namanya Libanon itu orang pinter semua. Ketua-ketua partai, ketua-ketua ormas, direktur-direktur pinter kabeh, level internasional. Walid Jumlat, Kamal Jumlat, terus Nabi Bere, Syiah, Hussein Nasrullah, Syiah, yang sunnya Hariri, Rafiq Al-Hariri, Sa'ad Hariri, pinter-pinter internasional. Satu-satu pinter-pinter, tapi ini jadi kesiji, kok goblok kabeh. Perang terus Libanon itu. Kalau satu pinter-pinter, tapi dari siji, kok perang terus, kan goblok itu. Tapi alhamdulillah kalau di kita NU, ya ketuanya saja kayak gini kok, ketua umumnya kayak gini, ya setengah pinter lah, setengah. Belum jajal ketua yang lain, wah semboy. Apa internasional, apa mana? Nasional orang ilmunya sedang-sedang saja. Kiai-kiai ilmunya sedang-sedang saja, nggak internasional, nggak. Nyun sewu. Kiai-kiai pesantren ilmunya apa? Koyo Syekh Azhar itu pinter-pinter. Koyo Syekh Azhar, koyo Syekh Yusuf Kordowi, enggak. Sedang-sedang saja. Tapi kok bisa ngakurakan umat? Paham betul? Di sana coba ada Syekh Yusuf Kordowi, masih wonten lu. Syekh Yusuf Kordowi, Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Rajab dari Suriah, ada Syekh Humaz dari Maroko. Ya iki alim itu, orang sing Indonesia sing alim kaya iku lah. Enggak iso ngerem perang saudara, enggak bisa. Di sini kiai ora pate pinter, apalagi Suriah MWJ lah insyaallah. Ya ghani ya hamid ya mujang. Aghnina bi haram kan halalik, biasa itu. Terus Suriah MWJ itu insyaallah. Kiai bi halalikan haramik, bukan bi haram halalik. Allah yang Allahumma unsuru umat Islam. Kiai unsur, jangan unsuru. Ya usah. Itu Syuriah MWC. Tapi akur gitu ya Masya Allah. Bisa ngakurakan masyarakat. Ya lumayan lah, lumayan. Kiai desa itu sing sarunge sok gaji duduk 3 minggu durung ganti itu. Sorobanya pas bagian sing bupati, sorobanya itu. Baju koko pas lagi pilihan wali kota dibagi itu. Rokoknya jarum coklat. Musola mambune pesing. Banyune sat, ciduke bolong. Nek mulang piye, nek mulang piye? Yang akur, yang rukun, gotong royong, ojo tukaran. Nek ana gempa bumi atau musibah yang sabar. Itu artinya kiai deso-deso itu besar peranannya,
dalam membangun karakter bangsa, jati diri bangsa, kepribadian bangsa, bangsa Indonesia yang teguh, tegar, sabar, solid, akur, walaupun kayaknya sederhana sekali, tapi ikut membangun jati diri bangsa, kepribadian bangsa. Gak ada yang gaji lagi, gak ada yang nyuruh. Kalau ada orang bertengkar diundang, apa tau dengar aku salaman, mengkobongin tahlilan sama Pak Haji Hasan, teko yo berdua ya, datang berdua salaman. Wes saya sumbungi orang mana ku, akekah Pak Lurah, tuh bayarnya akekah, teko wong loro ya, datang lagi salaman lagi. Om ben ono mana ku, ben ono mana, 40 dino Pak Haji Abu Bakar, teko ya berdua ya datang salaman mana. Tahlilan itu merupakan media rekonsiliasi di level grassroots yang selain NU tidak punya media itu milik kita bersama. Kalau ada suami istri bertengkar, panggil kiai tadi, apa tahu masalah? Oh, istri kula cerewet, galak, cetil. Ake omongnya wis lah, mboten hormat kali kula. Jadi piye? Mau saya cerai. Ojo. Kudu-kudune kawino maneh wae. Nggih mboten kiai mboten. Kiai nasihati pasti mboten nasihati. Kayak kudu terpaksa, wis kawin lagi saja daripada cerai. Coba, itu artinya kiai itu berperan besar dalam membangun rumah tangga yang akur, yang solid. Masalah kawin lagi itu masalah kebutuhan lah. Jadi 3 hal yang paling berat adalah islahim bainan. Pemane zaman ini pada tahun pemilu, masya Allah, yang namanya hoax, berita bohong, fitnah, adu domba, caci maki, luar biasa. Alhamdulillah bisa ketangkep Muslim Cyber Army yang menyebarkan fitnah, itu namanya Muslim Cyber Army. Koordinatornya Habib bin Ahlul Bait. Salaman, cium tangan. Saya mau salaman sama Habib itu. Namanya Muhammad Lutfi Al-Habsyi dari Tebet. Itu koordinator penyebar fitnah adu domba. Mau cium tangan? Habib mau cium tangan? Biar dong. Kiai-kiai santri boleh biar orang nggak sorban nggak kami cium tangan. Kalau nanti yang Pasuruan terus terang mawon. Kalau nanti Pasuruan ceramah cijine dari Yaman, pakainya bamus. Masya Allah, santri salaman kalau ibu kafe. Kalau bukan dianggap, kalau nggak ceramah berarti orang partai Islam. Paling dia ini guru daiyah kanan ini, bukan ulama besar. Kalau ulama besar nggak mungkin kluyur nang Indonesia. Paham betul? Ini ulama nang Arab, ulama besar sibuk mimpin pesantren, madrasah atau fakultas atau universitas, sibuk mimpin masyarakat. Sing kluyur mereka iku nganggo sorban, nganggo gamis, guru daiyah. Wis sampean senengane nyium tangan kalau sing guru sorban. Nek kula nggo celana batik ora patek Islam itu patek. Ora patek barokah gitu. Auslahin bainan nas. Oleh karena itu percuma kita ber-DPR, percuma bernegara kalau tidak punya agenda 3. 1. Memberantas kemiskinan. 2. Membangun pendidikan dan kesehatan. 3. Mensolidkan masyarakat menjadi akur, solid. Alhamdulillah di Indonesia ada Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas yang lain yang sebagai mewakili civil society non politik menjadi perekat bangsa dan pengayom bangsa. Ketika 212 saya sendirian menentang sholat Jumat di Monas. Kenapa? 1. Niatnya bukan sholat politik. 2. Saya tahu siapa yang biayain, ratusan puluhan miliar sampai 100. Saya tahu siapa yang biayain. Ketiga tidak berakhlak, suladab. Dari Cirebon Indramayu Kediri yang berangkat sholat Jumat. Betul betul. Dari Cirebon Indramayu berangkat ke Jakarta, turune ning Masjid Istiqlal. Jadi Masjid Istiqlal ngeces, ngiler, ngompol. Pas waya sholat keluar meninggalkan masjid, sholat Jumatnya di Monas. Bener mboten niku? Bener mboten? Di masjid turu, ngeces, ngiler, apalagi ngompol. Pas waya sholat Jumat keluar meninggalkan masjid, sholat Jumat ning Monas. Bener mboten niku? Makanya saya sendirian yang melawan. Sendirian saya nggak apa-apa. Alhamdulillah selamat. Walah hampir 2 juta itu.
nek mampir nang PB demo 20.000 aku tak melayu aku. Ora ono sing demo nang PB betul. Saya paling menentang sholat Jumat 212. 212 saya belain pemerintah. Setelah itu pemerintah mau melaksanakan sekolah 5 hari, saya lawan pemerintah. Kalau sekolah 5 hari pulang jam 5, madrasah untuk kandang ayam bakal. Saya lawan pemerintah. Orang 212 saya bela pemerintah. Begitu pemerintah mau mengadakan peraturan sekolah 5 hari, saya lawan pemerintah sampai berhasil. Paham betul? Itu baru namanya punya prinsip namanya. Enggak mencela-mencela, itu prinsip. Coba kalau madrasah gulung tikar, ya Allah. Satu, anak kecil nggak tahu usolli lah kapan, nggak tahu sifat 20. Dua, madrasah yang gopo, kandang ayam. Kalau gudang rumput, alhamdulillah berhasil, saya lawan terus pemerintah, berhasil sekolah kembali ke 6 hari. Nah, wal iksa'i, teruskan Fathul Mu'in ini, teruskan Fathul Mu'in. Wal iksa'i, dan seluruh warga Indonesia yang baik-baik, muslim atau non muslim, harus cukup sandang, harus bisa ganti pakaian, tidak cuma satu, minimal klambine pitu, sarunge pitu, selal dalem pitu, celana pitu, kaos pitu, klambi kopiah pitu, sandal balas salah si jiwa hilangan terus. Minimal tiap hari ganti pakaian. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Mau sholat Jumat yang bagus, almarhum wal maghfurah Kiai Mahrus Ali, kalau sholat Jumat gagah, bersih pakaiannya, paling mahal pakai, baunya harum, gagah. Kiai Mahrus kalau sholat Jumatan dari mana? Di situ kan, situ ke sini, wah paling gagah Kiai Mahrus kalau sholat Jumat. Santrinya pada tahu adus orang sabune lah boleh. Sholat Jumat ganti pakaiannya bagus, mandi yang bersih, harum, minyak wangi dipakai. Itu loh kalau mau sholat Jumat. Islam seperti itu. Wal iksa. Yang terakhir, belum terakhir, wal iskani, dan rumah. Pemerintah Indonesia harus menyediakan rumah untuk rakyat yang baik-baik, yang maksum, bukan rakyat yang pelaku kejahatan. Muslim atau non muslim harus punya rumah, walaupun rumah itu RSSS, rumah sangat sulit untuk selonjor-selonjor, nggak apa-apa, namanya rusun, nggak apa-apa, yang penting ada rumah. Jihad itu wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid, dan pemerintah harus menjamin kesehatan rakyatnya yang baik-baik. Maka ada kartu BPJS kesehatan, itu baik sudah, Pak Jokowi udah benar itu. Dalam rangka jihad, yang terakhir adalah apa? Wa thamanid dawa'i wa ujratit. Jadi kita Fathul Mu'in ini, kalau yang baca itu mampu mengkontekstualisasikan supaya Fathul Mu'in itu munasabah liz zaman, mutabaqah lil waqi', pasti akan didengarkan oleh semua orang. Sampai mulang Fathul Mu'in ning kantor BI, kantor BNI, kantor wali kota, kantor bupati, dengan menerangkannya seperti saya ini, wah diundang maneh bakal. Amplopnya soheh. Amplop itu kalau tebal soheh, kalau tipis doif. Tapi orang mana panitianya pinter iki. Tipis tapi segelungnya berjalan do ayu, itu jenis soheh li ghairi. Selama tuh gitu loh. Jadi kan Ustaz selama di Pundi kemarin madrasah Sanawiyah Al-Falah. Benjing Masjid Taqwa. Lamben Masjid Daur Rahman. Ben malih pesantren yang desa Kediri Kidul loh. Lamben malih nang Gormat Taklim nang itu. Selama ke masjid, madrasah, Masjid Taklim. Ya, dhaif amplope. Coba selama itu lemhanas. Saya ceramah tiap 3 bulan sekali di Lembaga Pertahanan Nasional, amplopnya sahih. Ceramah di istana, itu loh, Lemhanas, Mabes Polri, itu santri boyo itu,
Bukan hanya upload sahih, bukan. Di samping upload sahih juga kita bisa menyampaikan Fathul Mu'in kepada mereka. Ini loh kitab Fathul Mu'in, pesantren isinya seperti ini. Membangun masyarakat yang beriman, bertakwa, beragama, siap berjuang perang, dan membangun ketenangan, kenyamanan, kedamaian, juga mewujudkan sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Gitu. Ini Fathul Mu'in, Pak, yang dibaca di pesantren. Ini wong saya ceramah Islam Nusantara nanti, ayo ceramah aku Islam Nusantara nanti. Universitas Al-Azhar Mesir. Yang saya ceramain sih mahasiswa S1, tapi Grand Syekh Asy-Syekhul Akbar hadir. Wakilnya hadir, Syekh Ahmad Thayyib hadir mendengarkan saya ceramah. Mantan Menteri Auqaf Syekh Hamdi Za'zu datang mendengarkan saya ceramah. Apa itu Islam Nusantara? Pernah juga saya ceramah di depannya Raja Maroko Muhammad bin Hasan Ats-Tsani dengan pembesar-pembesar negara mendengarkan apa itu Islam Nusantara. Pernah juga di Jepang selesai ceramah 16 orang masuk Islam. Di Hong Kong selesai ceramah 2 orang masuk Islam. Korea Selatan, Taiwan baru pulang kemarin Taiwan. Di Yayasan Buddha Suci saya ceramahkan Islam Nusantara. Begitu pula di Kenya dan di mana-mana. Alhamdulillah. Di Atlanta, Amerika Barat, Amerika Atlanta dan Amerika Barat Salt Lake, di Universitas BYU saya sampaikan Islam Nusantara. Islam yang damai, yang beradab, yang kultural. Islam yang menggabungkan nilai-nilai agama dan budaya. Islam menghormati tradisi kecuali yang bertari syariat Islam. Islam yang damai dengan semua pihak, semua komponen, baik lintas agama, budaya atau etnik, semua saudara kita semua. Ketemu karo wong Islam dari mana Pak? Dari Pakistan, saudara saya, ukhuwah Islam. Ketemu karo dari mana Pak? Dari Papua, Katolik, saudara saya, sebangsa dan setanah air. Ketemu karo wong ketabrak mobil, ditolongin, ukhuwah insaniya. Jangan ada orang tabrak mobil minta tolong, tanyain dulu, Pak Islam apa Kristen? Islam. NU apa Muhammadiyah apa? NU. NU-nya garis lurus apa NU? NU PBNU, Kiai Ma'ruf Amin. Nah, partainya apa? PKB apa? Wah, yang mati dhisik. Ukhuwah insaniyah. Oleh karena itu NU tidak punya musuh. NU nggak ada musuh. Semua di dunia ini saudara semua. Kecuali wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak punya musuh kecuali yang melanggar hukum. Itu musuh kita, teroris, bandar judi, bandar narkoba, bandar pijat, bandar LGBT. Itu musuh kita semua. Pejabat yang korupsi, itu musuh kita. Ayo bunyi bareng, wala udwana. Kita tidak punya musuh, semua saudara sedunia ini, kecuali yang melanggar hukum. Maka kita harus bangga dengan Fathul Mu'in. Betul nggih? Ada lagi satu lagi, kitabnya kecil, namanya Ja'a Zaitun, karangannya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ada 2 bait. Ya Allah, aku yang benar ngaji waktu itu ngaji dari boyo orang paham, kayaknya nggak nerangaken. Tapi bosnya sekarang saya paham luar biasa. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi fi bait fi yadihi sayf bi yadihi sayfun lawahu faltawa fa hadhihi maqulatun ashrun sawa. Zaidun utaiman Zaid atau wonge dhuwur, al-abyadu kulite putih, Ibnu Malik anaknya Pak De Malik, fi baitin yang jero omae bil amsi wingi kana muttaqi tetongkrong biadi tangane nyekel saif golok lawahu bekoaken sapa Zaid ing golok faltawa mongko dadi bengkok apa golok. Paham mboten? Ternyata itu adalah merupakan muqaddimah falsafah agar kita mampu menilai seseorang dengan benar, dengan objektif, baik kita senang atau enggak senang. Saya mau lihat ini siapa orang ini, namanya siapa, kapasitasnya apa, hubungan dengan orang lain seperti apa, kapan, di mana, posisi, relasi kayak apa. Walaupun saya enggak senang atau senang, bukan karena senang atau enggak senang, objektif. Namanya kategori 10. Zaidun esensi, at-tawilu quantity, al-abyad quality. Ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi times, kana muttaqi posisi,
biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Paham betul? Siapa itu? Zaidun maksudnya. Siapa itu? Oh, Pak Jokowi. Oh. Senang atau enggak senang? Siapa itu Pak Jokowi? Pasti Pak Jokowi dong. Senang atau enggak senang? Nah, dia apa? Tingginya berapa? Rupanya seperti apa? Kulitnya putih apa hitam apa sawo mateng? Namanya quantity. Kemudian al-abyad, quality. Apa kapasitas dia? Kualitas seperti apa? ODS 1 Gajah Mada, Fakultas Kehutanan. Nah, itu kualitas. Dan pernah pengalaman ini. Sekarang Ibnu Malik, anak Ibnu Malik, relasi hubungannya dengan orang lain apa? Oh, dia presiden. Nah, berarti yang lainnya adalah yang dipresideni, rakyat yang lainnya. Ini presiden, Ibnu Malik, relasi. Kapan? Ya sekarang, tahun ini. Di mana? Di Indonesia. Karena mutaki posisi. Kuat apa enggak dia? Biadi saifun, punya kekuatan apa dia? Saifun, punya golok, punya kekuatan. Lawahu, diapakan kekuatannya itu? Dia berbuat apa dengan kekuatan itu? Namanya lawahu. Faltawa, akibat dari perbuatan dia, apa akibatnya? Namanya faltawa, reaksi dari perbuatannya. Ya Allah, paham betul? Paham betul? Zaidun esensi atau will quantity, al-abyad quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi palace, bil amsi times, kana mutaki posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Ini boleh dibaca kitab ini, tinggal diartikan kayak gitu, cuma dimaknani saja. Padahal itu adalah menilai seorang dengan benar. Ente senang atau enggak senang, menilai seorang harus benar, kan gitu ya? Harus dengan kategori 10. Ya Allah, mudah-mudahan nafanallahu bi'ulumihi bi'ulumil masyayikh Lirboyo, termasuk pulau, mudah-mudahan mendapat ilmu manfaat min masyayikhina wa asatidatina Lirboyo wa Krapyak wa fi umil qura. Mudah-mudahan semuanya fi dhimmati rahmatillah, mudah-mudahan semuanya fi kanafillah, mudah-mudahan ya'khudh bi'aidikum lima fi salah wal khair wal maslahah wal manfa'ah wa yahfadkum jami'an min kulli su'in wa bala'in wa hammin wa ghammin wa mihan wa fitan, ya, wa yaj'al lakum farja wa makhraja fi umur dunyakum wa ukhrakum jami'an wa huwal muwaffiq lakum at-thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.